Apa suaranya bukan jelas? Mas, Salam kenal ya buat 5D. Bu Ana nggak pernah ngajar di kelas ini, jadi em, agak kesulitan tadi nemuin grupnya, nemuin kontak ketua kelasnya tadi agak kesulitan. Soalnya TU-nya juga nggak dikasih tahu kalau kelasnya itu diajak. 14 yang join, yang masih di jalan, misalkan berhalangan nggak ikut Zoom nggak apa-apa. Tadi ada yang nanya, bikin fotonya gimana? Siapa ya Mbak? Siapa ya tadi? Fotonya yang belum ngumpulkan, foto biasa diedit aja. Atau kalau mau pakai aplikasi, pakai PixArt juga bisa. Maaf ya, ada iklan lewat. Oke, 19 orang yang udah join, Bu Ana share screen. Sudah tahu ya apa filenya? Cari filenya di mana sudah tahu ya? Di mana? Di deskripsi grup. Soalnya ada yang sampai pertemuan satu semester nggak tahu kalau filenya ada di deskripsi grup. Sebagian ada yang udah mengirimkan foto profil, nanti Bu Ana cek satu-satu ya, soalnya mau di save juga namanya satu-satu. Tadi ada yang nanya gimana caranya, cuman digabungin aja pakai aplikasi PixArt bisa, pakai edit foto biasa bisa. Sekedar perkenalan singkat ya, Bu Ana dulu juga alumni Majen Sungkono, jadi Bu Ana lulus angkatan kedua. Kalau kemarin itu lulus angkatan ke-19 ya, jadi udah jadul banget Bu Ana. Lulusnya udah berapa puluh tahun yang lalu ya. 19 kurangi 2. 17 tahun yang lalu. Jadi Bu Ana lulus S1 dari Unimas. Kalau zaman dulu nggak ada internet, nggak ada HP kan ya. Jadi masih suka belajarnya bikin-bikin tulisan-tulisan, coret-coret gitu kalau punya bukunya. Kalau nggak punya bukunya ya sudah dengerin dosennya ngobrol. Yang dicatat ya apa yang diobrolin dosennya. Tapi um, apa yang diajarkan dulu dengan yang diajarkan Bu Ana sekarang tentu saja udah ada banyak perubahan karena perubahan zaman itu cepet banget, teknologi cepet banget, dan kalau Bu Ana ngajarin sekarang itu dari catatannya Bu Ana yang dulu, wah bisa dikatakan dosen jadul Bu Ana, nggak tahu perkembangan zaman ya kan. Jadi um, zaman digital ini yang
Bu Ana rasakan ada yang hilang, missing, itu adalah ini. Kalau ikut kuliah online, entah Zoom atau Google Meet, nah itu kebanyakan lupa untuk mencatat, lupa untuk pegang bolpen, lupa untuk pegang buku. Jadi cuman dengerin dosennya, cuman sekedar menjawab tugas. Padahal tugas itu kalau kopas kan banyak. Tapi intinya mungkin kalian bisa kopas-kopas gitu ya. Tapi di situ ada proses pembelajaran, ada proses merenung. Maksudnya etika bisnis itu ngomongin apa sih? Nah, karena kalian belum pernah diajar Bu Ana sebelumnya, maka sebelum masuk ke etika bisnis, Bu Ana mau review tentang ini. Nah, gambaran umum. How to know yourself. Jadi kenapa sih Bu Ana itu kok ngajak kenalan dengan diri sendiri? Memangnya saya nggak tahu Bu, kalau nama saya Bu ini Mbak Yunia misalkan. Saya tahu Bu, nama saya Mbak Yunia gitu ya, atau Mbak Ruth Widya. Tapi yang hanya sebatas nama, mungkin karakternya belum digali, kemudian cara belajarnya yang efektif itu seperti apa, mungkin yang belum digali kayak gitu. Kemudian berpikir kritis itu apa, sudah diasah apa belum. Nah itu yang pingin di-share sebelum masuk ke mata kuliah etika bisnis. Jadi Bu Ana ngasih tugas ada 3 kan ya. Tadi ada profil, kemudian ada tambahan. Ini soalnya waktunya mepet, kemarin itu minggu baru dikasih tahu, minggu malam itu. Jadi nyiapin bahan untuk TM1 ini mepet banget. Makanya ini nanti kalau catatannya Bu Ana ada tulisan mata kuliah SIM, ya dimaafkan aja typo. Soalnya Bu Ana kemarin itu pegang SIM, dikirain semester ini tuh pegang SIM juga, semester bawah, ternyata enggak. Dan tahun ini baru dibikin penjurusan yang konsentrasi terbagi 4 itu ya. Jadi kalau tahun kemarin itu semester 5 itu ya sudah semester 5 aja, nggak dibagi-bagi kayak ini. Jadi dibagi-bagi ini baru semester 5 tahun ini. Makanya dosen-dosen juga banyak yang kebingungan nemuin grupnya, nemuin mahasiswanya, ini grup saya mana. Tadi saya juga jam 5 itu loh masih nyari-nyari, tanya TU itu enggak tahu juga kalau grupnya semester 5 itu diacak. Jadinya ya itulah, jadi komunikasinya belum terjalin baik ya. Jadi kalau kita ngobrolin tentang etika bisnis itu pun juga nggak jauh-jauh dari komunikasi. Jadi ketika ada sesuatu hal yang nggak diomongin, miskom, nah itu resikonya rawan terjadi ini konflik-konflik. Nah mungkin yang paling berat bisa terjadi pelanggaran etika. Nah kayak gitu. Jadi tugasnya selain foto profil tadi, Bu Ana kan ngajak kalian untuk bikin kreatif notebook ya. Ada yang udah punya gambaran kreatif notebooknya kayak apa? Jadi Bu Ana itu maunya itu kalian bikin aja dari buku kotak biasa ya, kotak. Oh iya, buku kotak biasa yang ini sebentar, tak stop share dulu. Nah, dari buku kotak biasa, buku kotaknya anak sekolah, ya kayak gini. Kalian bikin aja covernya suka-suka kalian, mau dibikin covernya artis Korea, kayak mau dibikin anime, kayak journaling
ala-ala estetik gitu loh. Pokoknya yang kalian em, bikin kalian suka untuk buka buku ini. Nah, apapun yang kalian mau ditambahin foto terserah, mau ditambahin kata mutiara juga terserah. Nah, bukunya ini selain hal-hal yang kamu suka kamu masukkan sini, itu juga yang materi-materi dari Bu Ana, kayak tugas foto profil itu tadi kan sudah dikirim BA. Nah, kalian print, kalian tempelin. Ukurannya A5 aja. A5 itu segini. Kalau A4 nanti kalian nempelinnya segini. Jadi kayak bukanya gini. Ya, terserah mau A4, A5, tapi Bu Ana nyaman kalau A5 gini. Itu terus tadi selain ada foto profil yang ditempelin kan juga ada mind mapping yang di share Bu Ana barusan. Ini boleh kalian print atau kalian bikin tulisan sendiri yang sama kayak gini, terserah. Yang penting Bu Ana itu mau fokus pada ini. Kalian lebih terlibat untuk menulis, mencoret-coret, menuangkan kreativitas, nah gitu. Jadi kalau ini Bu Ana bukunya masih nyari ya, ini tadi ngeprint dari ini internet. Terus biasanya kalau bukunya tebel itu yang di save apa daftar isinya aja. Jadi etika bisnis itu ngomongin apa sih. Nah, kalian hafalin aja daftar isinya, baik itu etika bisnis atau mungkin pemasaran jasa atau mungkin manajemen. Nah, manajemen itu yang dibahas apa. Kalau kalian nyatetnya terlalu banyak, terlalu detail, nanti kalian malah nggak inget gitu loh. Jadi kenapa Bu Ana itu nge-share mind mapping yang kayak coret-coret gini. Nah, ini biar kalian inget. Jadi Bu Ana itu agak ini ya, agak anti sama yang namanya PowerPoint ya. Jadi Kak, kalau dosen nge-share PowerPoint dan isinya tulisan itu kayak agak bikin apa ya. Bu Ana sendiri misalkan dari mahasiswa, lihat dosennya nge-share tulisan saja kayaknya aduh pengen tidur aja rasanya. Ya kan? Bisa kan baca sendiri, nggak usah dosennya yang bacain gitu kan. Enak itu kalau PowerPoint-nya itu diisi gambar-gambar, misalkan teori value chain, gambarnya kayak apa. Nah, nanti kalian cari apa namanya penjelasan singkatnya, kalian tulis sendiri. Nah, kayak gitu. Udah, ini kita review sedikit tentang manajemen. Dulu yang dosen manajemen yang ngajarin siapa? Ingat enggak dosennya? Ada yang ingat dosen manajemennya siapa? Bu Ana cuman mereview dikit tentang manajemen. Jadi manajemen itu secara mudah kan ilmu tentang cara mengatur ya. Mengatur apa? Nah, apa yang di-manage, apa yang diatur? Ada yang masih ingat 5M? Kira-kira apa 5M itu? Mbak Ruth Widya, 5M apa Mbak? Mas Aryo Bagus, ada yang ingat enggak? 5M itu tentang yang di manage. Jadi manajemen itu memanage apa sih? 5M yakni man, money, material, mesin, dan metode. Man ini mengatur manusia. Manusia ini berhubungan dengan SDM. Nah, kalian kan penjurusan milih SDM kan ya? Nah, berarti mungkin nanti fokusnya kalau enggak pegawai, tenaga kerja, atau kalau enggak pimpinan atau leader. Mungkin belum dapat teori leadership ya. Jadi biasanya sak paket SDM itu ada fokusnya yang biasanya diteliti itu kalau enggak kepuasan pegawai, atau kalau enggak loyalitas pegawai, atau
bisa jadi kinerja pegawai. Nah, itu. Jadi fokusnya MSDM itu yang perlu dicatat, diingat, itu adalah tentang manusia. Jadi cara manusia berhubungan dengan manusia lainnya, entah itu dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan pekerjaan di kantor, atau dalam lingkungan di pemerintahan, mungkin yang punya usaha owner dengan pemerintah setempat. Nah, itu cara berhubungan ini harus punya etika. Nah, etika ini apa sih? Norma. Jadi ada caranya, ada tata kramane gitu kan. Dan sekarang itu rata-rata banyak terjadi pergeseran nilai. Jadi kayak anak sekarang itu dicap kok nggak punya sopan santun gitu kan. Zamannya keterbukaan, kadang dosennya dijak ngomong koyo koncone ya. Ada beberapa dosen yang nggak bisa nerima, ada yang dosen welcome saja dengan hal-hal kayak gitu. Jadi intinya komunikasi, dan komunikasi ini harus tahu yang diajak ngomong itu siapa. Misalkan Bu Ana ngomong dengan kalian yang umurannya 18-19 tahun ya. Itu pasti beda ngomong dengan anaknya Bu Ana yang masih SD. Tentu juga beda dengan orang tua atau pimpinan. Nah, itu ada tingkat-tingkat tata krama sendiri ya. Nah, ini yang dibahas dalam etika bisnis. Loh Bu, embel-embelnya bisnis kok jebus tata krama dalam keluarga. Nah, kenapa Bu Ana itu mengawalinya dari keluarga? Karena keluarga ini adalah lingkungan yang terkecil. Jadi untuk bisa berkomunikasi dengan bagus, itu kalian harus paham siapa yang diajak ngomong, kemudian paham orangnya kayak apa sih. Kayak misalkan kalian tahu, oh Bu Ana itu isi going, maksudnya bercanda-bercanda ya sudah, nggak ngamuan, nggak ngambekan kayak gitu kan. Mungkin dosen lain nggak kayak Bu Ana, mungkin ya itu harus lebih dijaga lagi tata kromonya. Nah, kayak gitu. Sama dengan etika bisnis. Jadi kalau yang konsentrasi marketing itu fokusnya pada konsumen, menjaga komunikasi dengan konsumen, terus perilaku konsumen itu harus tahu sikap konsumen. Nah, kalau di MSDM ini ada etika bisnis, itu harus tahu sikap karakter orang lain dalam dunia kerja. Jadi kalau MSDM itu yang dibahas adalah pegawai dalam suatu perusahaan. Jadi ngerti ya batasannya MSDM dengan marketing itu. Jadi Bu Ana berangkatnya dari mengupas manajemen dulu. Tadi kan dikatakan apa yang di manage. Nah, 5M, man, tadi pegawai. Terus yang kedua, money. Money ini berhubungan dengan uang kalian. Apa manage-nya dari mata kuliah akuntansi atau manajemen keuangan. Nah, itu tentang money, ada 2. Terus kemudian 5M yang ketiga ada material, mesin, metode. Ini adalah ranahnya manajemen produksi. Jadi material ini berhubungan dengan bahan baku, berapa banyak yang dibutuhkan, berapa macam bahan baku yang diperlukan. Nah, itu. Kemudian mesin apa yang harus ada untuk memproses, kemudian prosesnya bagaimana, alurnya bagaimana. Nah, itu ada dalam manajemen produksi. Nah, itu adalah hal-hal yang di-manage dalam manajemen. Jadi, kalau ditanyain kadang tahu 5M itu apa, tapi lupa merenung, sakjane 5M itu apa sih? Oh, ternyata 5M itu adalah hal-hal yang di-manage. Kemudian udah tahu hal-hal yang di-manage, lanjut ke siapa yang di-manage. Nah, kalau ngomongin siapa itu berarti ranahnya SDM. Siapa yang di-manage dalam manajemen itu ada 3 level tingkatan manajemen. Ada yang masih ingat? Mbak Siti Maya masih ingat 3 level manajemen? Masih ingat 3 level manajemen? Ada
Yang dibahas sendiri ini lower level management, jadi berhubungan dengan pekerja atau pegawai yang berurusan dengan rutinitas. Misalkan kerja di bank, rutinitasnya apa? Ya customer service, melayani pengunjung, kemudian yang di teller itu menerima uang. Nah, ini adalah lower level management. Jadi kegiatannya rutin, ya wis itu aja kayak gitu. Terus yang di middle level ini yang di tengah. Ini adalah manajernya yang di bawah. Jadi setingkat di atasnya. Ini tugasnya mengawasi yang lower level ini tadi. Ada kesalahan enggak dalam pekerjaan ini, misalkan di bank catatannya nerima berapa, uangnya ada berapa. Nah, ini yang bagian ngontrol itu adalah yang di middle management. Terus yang di atas ini ada top level management. Ini biasanya direktur-direktur. Nah, tugasnya apa? Tugasnya membawa ini Menyusun strategi. ya strategi berhubungan dengan visi misi perusahaan. Jadi perusahaan itu mau dibawa kemana sih? Mau dibawa sebesar apa? Nah, itu tugasnya pimpinan perusahaan, pimpinan kantor, pimpinan kampus, misalkan kayak gitu. Unimas itu mau dibawa sebesar apa? Nah, ini tergantung pimpinannya juga. Nah, kemudian mengapa sih semua hal itu perlu di-manage? Baik yang SDM maupun yang marketing, semua hal itu perlu di-manage. Kenapa? Agar berjalan efisien dan efektif sesuai dengan yang direncanakan. Jadi kayak misalkan ini ditanyain bagaimana cara memanage, masih ingat enggak POAC? Ada yang ingat POAC ini apa? Planning, organizing, leading, dan controlling. Jadi planning, organizing, actuating. Kalau POAC itu actuating itu mengerjakan. Jadi planning itu merencanakan, organizing itu mengorganisir apa-apa yang harus dikerjakan duluan. Kemudian actuating ini melakukan. Jadi yang udah direncanain ini apa? Dilakukan. Kalau misalkan itu wedding organizer, ya wis Pak, yang direncanain paling undangannya berapa yang dipesen, berapa orang gitu kan, ngundangi berapa orang, diorganisir namanya siapa aja. Terus misalkan dari menu makanan yang diundang 100 orang, menunya harus berapa porsi, ya paling enggak harus 100 sampai 200 porsi. Nah, ini ada berapa macam menu, nah kayak gitu. Actuating yang dilakukan ya mulai pesen, kemudian budgetnya sesuai apa enggak. Nah, ini yang dilakukan harus dikontrol. Jadi ketika kita mengorganisir sesuatu, memanage sesuatu, itu kita harus lihat budgetnya berapa, cukup apa enggak. Nah, mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu ditambah. Nah, kayak gitu. Jadi semua hal itu harus di-manage agar sesuai dengan yang diinginkan. Jadi sesuai dengan jumlah uangnya kita, misalkan itu kita punya project wedding organizer itu tadi. Nah, kayak gitu. Jadi udah nyambung ya dari sini. Manajemen itu intinya cuman itu. Jadi tahu apa definisinya, tahu siapa saja yang di-manage, terus apa saja yang di-manage, kemudian tahu caranya memanage. Nah, dari mulai planning, organizing, actuating, dan controlling. Controlling bagaimana? Controlling itu adalah membandingkan. Apa yang dibandingkan? Ada perencanaan dan ada actuating. Nah, itu dibandingkan sudah selaras atau belum, over budget apa enggak. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau Bu Ana ngomongin manajemen, kalian harus ingat kalau pohon manajemen itu ada 5 cabang utama. Ada yang tahu? Ini catatannya Bu Ana ini. Jadi kalian kuliah semester 1 sampai semester 8 itu sebelum pegang mata kuliah yang lain, itu kalian harus
menguasai ini yang dasar dulu. Nah, yang dasar apa? Ada manajemen pemasaran. Nah, itu kalian nggak usah apa buat usaha, nggak usah bikin perusahaan dulu. Kalian bisa mulai menjual barang kepada orang lain baik secara offline maupun secara online. Nah, itu ujung tombak perusahaan itu berhasil apa enggak, itu adalah manajemen pemasaran. Kalau yang beli banyak, berarti bisa diprediksi kalau perusahaannya bakal berkembang. Kemudian kalau sudah penjualannya banyak, apa yang perlu dipegang setelah dapat customer? Tentu customer itu kan bayar ya. Nah, uangnya ini harus di manage juga. Jadi yang masuk berapa, kemudian yang dikeluarkan untuk kulaan itu berapa. Jangan sampai over budget, besar pasak daripada tiang. Nah, itu. Jadi yang pertama itu kalian harus manage manajemen pemasarannya, marketingnya. Kemudian yang kedua keuangan, kalian harus tahu uang masuknya itu dari mana. Terus uang itu tadi dikeluarkan untuk apa saja. Sisanya bisa buat saving itu berapa banyak. Nah, itu atau buat modal kerja lagi berapa banyak. Nah, itu yang perlu dipegang. Kemudian kalau sudah usahanya berkembang, tentu kalian butuh pegawai. Nah, caranya cari pegawai yang bisa diandelin itu bagaimana? Nah, ini ranahnya MSDM. Karena kalian konsentrasinya di MSDM. Dan mencari pegawai yang bisa diandalin itu berhubungan dengan karakter seseorang, kemampuan seseorang, kemampuan dalam bekerja, kemampuan dalam problem solving, mengasah pikirannya, apakah dia bisa berpikir kritis atau enggak. Nah, kayak gitu. Jadi kenapa sih Bu Ana kok nyuruh bikin foto profil, kemudian ada tugas mengenal diri sendiri. Nah, itu soalnya hubungannya dengan itu tadi, dengan MSDM. Jadi kalau kalian milih MSDM, nanti kalian dihadapkan dengan orang lain. Jadi tipikal orang yang malas, tipikal orang yang rajin itu harusnya bisa diketahui dari teori MSDM. Dan teori MSDM ini erat hubungannya dengan manajemen erat hubungannya dengan ilmu psikologi. Jadi melihat orang dari gestur tubuh, gerakan. Nah, itu bisa diprediksi orangnya itu care atau cuek. Orangnya itu kalau Bu Ana biasanya itu suka ini ngajak mahasiswa, kalian tahu nggak tipe diri kamu ada 2 macam, tipe leader dan tipe follower. Tahu nggak ciri-ciri leader itu bagaimana? Yang dari dari pengalamannya Bu Ana melihat orang-orang yang duduk sebagai leader itu biasanya orangnya target oriented. Kalau dikasih tugas sekarang harus diselesaikan sekarang, nggak mau besok. Terus kalau pengen sesuatu sekarang ya sekarang. Nah, gitu kan banyak anak kecil kadang rewel sama mamai, minta mainan apa sekarang gitu kan. Nah, itu banyak yang mempersepsikan, oh anak ini loh kok rewel aja, nakal kan, kayak gitu. Padahal mungkin saja dia bakat sebagai leader. Jadi sebagai calon orang tua kita nggak bisa ngejudge, oh anak ini nakal, anak ini nggak nakal. Itu pertumbuhan seseorang itu berbeda. Kita lihatnya anak-anak, kita lihatnya yang usia SMA, lihatnya yang usia kuliahan. Jadi misalkan Bu Ana mahasiswanya ada yang kerja terus nggak bisa ngikuti kuliah Bu, ya nggak apa-apa. Emang kondisinya mungkin capek, kalau dipaksakan nanti malah ngedrop. Nah, apalagi kondisinya pandemi ini kan kita harus baik-baik diri ya, bisa jaga kesehatan, bagaimana menjaga istirahat dengan pekerjaan. Kalau pekerjaannya sudah menyita waktu ya waktunya istirahat ya istirahat aja. Kalau Bu Ana
kalian nggak ngikuti Zoom, itu nggak nggak apa-apa. Maksudnya yang masuk penilaiannya Bu Ana itu hanya tugas. Jadi ketika kamu dihadapkan pada pekerjaan yang full tapi masih menyempatkan waktu untuk mengirim tugas, nah itu sudah buat penilaian, ada satu penilaian. Jadi nilainya Bu Ana itu kalau nggak A ya B atau E sekalian. Jadi yang nggak pernah japri Bu Ana tak kasih E, karena banyak tugas yang lewat ini kan WA. Nah kadang ada yang semester kemarin itu tanya, Bu saya kok dapat E. Loh kok nanya, kamu ngerjakan tugas apa enggak? Enggak Bu, terus minta apa? Minta A. Saya balik gitu kan. Ya ini waktunya kurang 7 menit. Sik, tak share screen lagi. Yang tadi kok tiba-tiba hilang ya. Lah, sebentar. Kok bundelnya kayak gini. Bentar. Kepencet kayaknya. Kepencet. Nah, ini kan pohon manajemen yang tadi. Jadi tugasnya itu ya, profil sama kreatif notebook. Kita belum masuk ke etika. Etika ini nanti karena waktunya tinggal 5 menit, Bu Ana jelasin minggu depan ya. Nanti dipelajari dulu. Ini tugasnya yang bisa dikerjakan. Ini panduannya kreatif notebook. Jadi kenapanya udah dijelasin Bu Ana di sini. Dan kalau ada kata-kata SIM kayak gini, typo aja. Ini udah bener, kok perilaku konsumen keliru ya. Ini harusnya etika bisnis. Bu Ana kopas dari ini. Terus materinya Bu Ana dari TM1 sampai TM14 nanti itu ditaruh di sini semua. Jadi linknya satu aja. Jadi kalau mau lihat misalkan ada temennya TM1 kemarin apa, diajarin apa, nah suruh klik linknya saja. Ini yuk kenalan diri sendiri nih. Ada fotonya kucing lagi bercermin, tapi yang dilihat adalah seekor singa. Kenapa Bu Ana kok share foto ini? Nah ini adalah berhubungan dengan mindset kalian, cara kalian memandang diri kalian sendiri. Tidak apa-apa, kalian sekarang mungkin kucing kecil yang lucu, yang imut, tapi mungkin kalau dalam pandangan kalian besok, kalian bayangin jadi seorang leader yang disegani bawahan, yang bisa memerintah dengan apa namanya, dengan teori etika bisnis. Jadi menjadi leader yang beretika itu seperti apa. Nah, yang kalian bayangkan tentang diri kalian saat ini mungkin saja bisa terjadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kalian nggak akan tahu. Jadi kayak Bu Ana kemarin lulus dari Unimas itu juga nggak kepikiran mau jadi dosen. Jadi setelah lulus Bu Ana nikah, 10 tahun kemudian baru Bu Ana nerusin S2. Dan setelah S2 baru kepikiran buat jadi dosen. Jadi sebelumnya itu nggak pernah diarahin untuk jadi dosen ya. Cuman ya itu, kalau Bu Ana sih tipikalnya bukan leader ya, tapi follower. Jadi apa katanya yang atas ya sudah diikuti aja, dilakukan dengan sebaik mungkin. Ada yang masih bingung tentang tugasnya ini? Ini bikin ise ya, ise tentang diri kalian loh ya. Ojo nyontok koncone, nulis tentang dirinya sendiri nyontok koncone. Bisa di-share filenya aja Bu di grup Bu, barangkali. Karena ada yang nanya lagi kan ya. Tadi Bu Ana udah nulis di grup. Kalau filenya di deskripsi grup, tinggal klik yang di grup itu ada description grup. Tahu nggak tempatnya, Mas Wahyu? Tahu Bu. Barangkali teman-teman ada yang belum ngerti dulu. Nah, iya padahal ya di WA tadi sudah tak kasih tahu, terus di Zoom sudah tak kasih tahu. Gitu pengalamannya Bu Ana yang tahun kemarin itu. Ada yang nggak tahu kalau
filenya itu ditaruh di situ. Makanya Bu Ana itu heran, sudah ditulis iya, terus sudah diomongin juga iya. Tadi kan cara belajar tadi kan ada yang verbal diomongin, kinestetik ditulis ya kan. Terus ya mungkin belum dijawil satu-satu itu mungkin ya. Jadi Bu Ana minta tolong yang sudah ngerti koncone dijawili sitok-sitok. Soalnya emang kadang di rumah sendiri aja ya, maksudnya ngomong sama anak, ngomong sama suami itu kalau kita ngomong kadang nggak didengerin, itu butuh jawel dulu. Mau ngomong apa gitu kok nggak ada respon, nah dijawel baru respon, nah kayak gitu. Jadi tadi kan tentang etika bisnis ya, etika bisnis itu bagaimana cara berhubungan dengan orang lain, bagaimana cara berkomunikasi juga dengan orang lain. Nah kadang itu lebih dari sekedar komunikasi, tapi kita juga butuh feedback, kayak tanya lagi, ngerti nggak sih tadi Bu Ana sudah nge-share filenya di sini, nah kayak gitu. Terus ini yang kamu tim mana ini, otak kanan apa otak kiri? Kalau Bu Ana tim otak kanan ya, karena intuitif kreatif, terus apa ya, visual colors, emosional, imajinatif. Nah, ini perempuan banget. Terus ada juga yang perempuan tapi kayak suka ngobrol, ini secara verbal, ini suka ngobrol. Nah ini tim otak kiri yang berhubungan dengan logika, rasional. Kalau perempuan kan terkenal nggak logika ya, iyalah perempuan main perasaan. Kalau cowok main perasaan, nah itu perlu dicurigai, ada apa di baliknya. Nah ada udang di balik rempeyek. Udah kan ya, ini jadi kalian ya wis cerita aja lah apa aja tentang diri kalian sendiri yang berhubungan dengan ini. Mungkin ada pengalaman, oh pernah begini Bu, jadi nyadar. Mungkin pengalaman emosional atau mungkin pengalaman berhubungan dengan logika, berhubungan dengan yang ada di sini. Terserah mau cerita apa aja, terserah. Udah semua belum? Oh ya sudah, filenya sudah, ini aja. Ada yang tanya waktunya kurang 1 menit. Oh iya, jepretan layar sebentar. Yang belum on cam, tolong di on cam, mau dijepret sama Bu Ana. Ada 40 yang hadir. 1, 2, 3, cheese. Nanti tak share di grup. Sebentar, grup 2. 1, 2, 3. Cheese. Udah nyampe sini, kalau ada yang bertanya jangan sungkan japri Bu Ana, jangan sungkan tanya apa aja, mau curhat, mau